Kita mulai. Yuk. Ayo Bu Hilda. Kenapa? Baik. Tes. Nggih. Selamat siang Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan PKBM, dan yang terhormat para penilik, serta Ibu Kabid PDKOP, Ibu Tusi Apriliandari. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, kamera saya tidak berfungsi, jadi hitam saja gambarnya, hanya suara saja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan kesehatan, keselamatan bagi kita untuk berkumpul walaupun melalui Zoom dalam acara sosialisasi pos UPK. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh rekan-rekan PKBM karena sudah beberapa belasan bahkan PKBM yang sudah me-WA saya kemarin menanyakan kapan atau bagaimana teknis pelaksanaan UPK. Baik, acara hari ini pada siang ini ada dua acara utama, Ibu. Yang pertama adalah sosialisasi pos UPK tingkat kota, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan setara aplikasi setara daring, yakni aplikasi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan UPK daring. Baik, lanjut ke acara yang pertama. Untuk sosialisasi pos UPK, kami persilahkan Ibu Kabid PDKOP, Ibu Tusi Apriliandari. Monggo Ibu. Baik. Bapak Ibu, pertama-tama saya mau ngecek suara saya sudah bisa masuk atau belum ya? Jempol dulu dong. Kalau misalnya suaranya sudah masuk, sudah bisa didengarkan? Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepada yang terhormat dan kami sayangi semua Bapak Ibu penilik Paudikmas tingkat kecamatan di Kota Surabaya yang kami sayangi dan kami banggakan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Ibu Hilda Indria Azalea, dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua PKBM dan pimpinan SKB Kota Surabaya. Pada siang hari ini kita akan coba mensosialisasikan terkait dengan prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan tingkat Kota Surabaya untuk kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C setara SMA. Bapak Ibu kemarin pasti sudah mempelajari semua terkait dengan pos UPK yang dari pusat. Juga terkait dengan petunjuk teknis untuk aplikasi setara daring yang saya sharekan tempo hari yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu. Panjenengan bisa mirsani, dipelajari bersama tim,
Dan kemudian alhamdulillah hari ini kami juga bisa berkesempatan untuk mensosialisasikan terkait dengan pos tingkat kota, karena memang amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat, kami harus membuat turunan daripada pos UPK dari pusat, karena karakteristik dan pelaksanaan yang daerah masing-masing dan kemudian apa yang belum diatur dalam pos UPK pusat bisa diatur dalam pos UPK di tingkat kota. Baik, Bapak Ibu, kita cermati bersama ya. Ya, kita langsung lanjut. Kita cermati bersama. Bab 1, pengertian. Latar belakang untuk mencapai standar kompetensi lulusan di setiap satuan pendidikan harus dilakukan ujian akhir pendidikan kesetaraan pada semua jenjang, yaitu paket A, paket B, dan paket C, melalui ujian sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Agar ujian sekolah dimaksud dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerbitkan prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan tahun 2021 untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan ujian sekolah di setiap satuan pendidikan maupun pemangku kebijakan. Maksud dan tujuan daripada petunjuk teknis ini adalah untuk mengatur mekanisme ujian sekolah pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan pelaksana ujian pendidikan kesetaraan atau UPK. Tujuan penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui standar penilaian hasil belajar. Yang kedua adalah memberikan kemerdekaan belajar dalam menilai hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara optimal bagi pendidik dalam bentuk penyelenggaraan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan. Pengertian umum dalam petunjuk teknis ini perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu apa yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah satuan pendidikan non-formal yang meliputi SKB dan PKBM yang menyelenggarakan program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Jadi Bapak Ibu, pos ini tidak diperuntukkan selain PKBM SKB. Kemudian yang kedua, ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disebut UPK adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik kita yang dilakukan oleh panjenengan semua dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Selanjutnya, UPK atau ujian pendidikan kesetaraan susulan adalah ujian pendidikan kesetaraan untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UPK karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh satuan pendidikan pelaksana UPK dan disertai bukti yang sah. Jadi Bapak Ibu, UPK susulan ini hanya diperuntukkan, nanti ya teknis di bawah, saya jelaskan langsung di sini bahwa yang bisa susulan adalah anak-anak yang tidak hadir di ujian utama dan memang mereka tidak bisa mengikuti karena alasan tertentu yang panjenengan bisa cek sendiri dan harus disertai bukti yang sah. Prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya kita sebut sebagai pos UPK yang saya bacakan sekarang ini adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UPK secara daring. Sekali lagi, saya ulangi secara daring, tidak ada UPK luring. Standar nasional yang selanjutnya disebut SMP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kisi-kisi UPK adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal UPK yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Untuk forum tutor pendidikan kesetaraan adalah kelompok tutor mata pelajaran sejenis pada program kejar paket A, program kejar paket B, dan program paket C di tingkat pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Apa yang disebut setara daring? Setara daring adalah sebuah aplikasi learning management system yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh dan penilaian ujian pendidikan kesetaraan pada pendidikan kesetaraan. Jadi Bapak Ibu, nanti panjenengan akan melaksanakan UPK dengan aplikasi namanya setara daring.
itu bisa diakses karena online, bisa diakses di laptop, bisa diakses di handphone, begitu ya. Nanti Bapak Ibu, bagaimana Bu dengan anak-anak kami yang memang tidak mempunyai handphone atau laptop, maka satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mencarikan atau meminjamkan atau menyediakan kaitan dengan sarana tersebut. Baik, kita masuk ke bab 2. Peserta dan satuan pendidikan pelaksana UPK. Nah, Bapak Ibu, kita perlu cermati di sini. Persyaratan peserta UPK itu apa saja? Tidak bisa sembarangan. Jadi untuk paket A, telah atau berada pada tahun terakhir pada program kejar paket A atau setara SD. Kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD, MI, dan sederajat, mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 untuk peserta didik pada program kejar paket A. Bapak Ibu, yang ini adalah persyaratannya peserta UPK. Jadi kalau tiba-tiba mereka itu nyampe di kelas 6 dan tidak mempunyai raport, maka itu bisa didiskualifikasi. Yang selanjutnya adalah terdaftar di tingkatan 2, kelas 6 pada Dapodik per tanggal 30 Desember 2020. Saya yakin kita sudah verifikasi semua ya, baik itu nominasi, DNS, nanti akan dilanjut dengan DNT. Kemudian untuk paket B, Bapak Ibu, persyaratannya adalah telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada program paket B atau setara SMP. Yang selanjutnya adalah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SMP, MTS, atau sederajat, mulai kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1 untuk peserta didik pada program paket B. Terdaftar di tingkatan 4 kelas 9 pada Dapodik per tanggal 30 Desember 2020. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi Bapak Ibu mohon cek lagi, ijazahnya kurang atau tidak dari 3 tahun. Kalau kurang, otomatis tidak bisa mengikuti ujian satuan pendidikan. Saya yakin kita semua sudah paham aturan ini, saya sudah sounding berkali-kali, jangan sampai ada yang lolosan ya, panjenengan di satuan pendidikan adalah penanggung jawab mutlak daripada ujian pendidikan kesetaraan. Insya Allah kita layernya verifikasinya juga sangat banyak, panjenengan dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi sehingga bisa meminimalisir resiko di satuan pendidikan. Tetapi cek lagi, kembali dicek lagi, apakah memang ada, dengan jangan sampai kelolosan, ada anak yang memang langsung naik ke kelas akhir, itu tidak dibenarkan. Kemudian untuk paket C, telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada program paket C, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SMA, MA, dan sederajat, mulai kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1 untuk peserta didik pada program kejar paket C. Ini kuliahnya nggak pakai ya Bu Hilda, nanti kita hilangi. Terdaftar di tingkatan 6 kelas 12 pada Dapodik pada tanggal 30 Desember 2020. Bagi peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, ini sama ya Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ijazahnya adalah 3 tahun sebelum mengikuti UPK. Baik, saya kira cukup jelas yang ini, kita masuk ke B, hak dan kewajiban peserta UPK. Hak peserta UPK, setiap peserta didik atau warga belajar yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti UPK. Peserta UPK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti UPK susulan. Kewajiban peserta UPK adalah mengikuti semua mapel yang diujikan, mematuhi tata tertib peserta UPK. Selanjutnya, kita cek, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mohon langsung dituliskan di chat, karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan terus panjenengan simpen, kelupaan, mending dituliskan di chat langsung, nanti kita akan coba jawab satu persatu. Pendaftaran peserta UPK. Satuan Pendidikan Pelaksana UPK melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik per tanggal 30 Desember 2020. Ini sudah kita lalui semua ya, Bapak Ibu.
Kemudian panitia UPK dari satuan pendidikan melakukan verifikasi data calon peserta UPK. Nah, Bapak Ibu, ada poin di sini. Ada panitia UPK dari satuan pendidikan melakukan verifikasi data calon peserta UPK. Sehingga mohon dicatat bagi yang punya kertas di sana, Bapak Ibu penilik tolong juga dicatat apa saja yang harus dilakukan nanti oleh satuan pendidikan, terutama PKBM. PKBM ya, ini sambil kita kupas satu-satu, menetapkan panitia ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2021 2000 betul ya 2021 2022. Sebentar. Maaf, 2020 2021. Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi bahwa panjenengan di satuan pendidikan, di PKBM maupun SKB harus mengeluarkan SK, surat keputusan kepala pimpinan SKB ataupun ketua PKBM untuk panitia UPK tingkat satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Itu pertama. Kemudian selanjutnya kepala atau ketua satuan pendidikan menetapkan daftar peserta yang mengikuti ujian UPK daring serta melaporkannya ke Dinas Pendidikan dalam bentuk SK penetapan peserta ujian pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2020-2021 tingkat satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, di satuan pendidikan di poin ini sampai dengan poin ini harus membuat SK penetapan peserta ujian kesetaraan. Dan itu adalah hasil daripada verifikasi nominasi. Ya, berarti ada 2 tugas yang sudah tercantum sampai dengan poin C ini. 1, panjenengan membuat SK panitia UPK tingkat satuan pendidikan. Panjenengan membuat SK penetapan peserta ujian pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2020-2021 tingkat satuan pendidikan. Jelas ya? Kemudian, Dinas Pendidikan memeriksa validitas calon peserta UPK yang telah dilaporkan oleh Satuan Pendidikan. Kemudian, panitia UPK Satuan Pendidikan menerbitkan kartu peserta UPK. Oke, tugasnya semakin banyak di Satuan Pendidikan. Sampai di poin 5 ini ada lagi tugas yang harus panjenengan lakukan, yaitu panitia UPK tingkat Satuan Pendidikan menerbitkan kartu UPK. Ya, Bu, ini satuan pendidikan yang mana begitu? Yang menggabung atau yang digabungi? Dua-duanya berkoordinasi. Bukan berarti panjenengan belum terakreditasi, terus menggabung pada PKBM yang terakreditasi, terus tidak bantu apa-apa. Pokoknya semua PKBM pelaksana ujian itu tidak benar. Ya, jadi semuanya mempersiapkan. Tanggung jawabnya ada di satuan yang menggabung tersebut. Sip. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi Bu Hilda koordinasi. Kami akan segera meluncurkan pos UPK ini, sehingga alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas, baik pos UPK maupun SK pelaksananya sudah oke, semua nanti habis rapat koordinasi ini kita akan berikan ke Satuan Pendidikan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sampai sini sudah mengerti ya, ada 3 tugas di Satuan Pendidikan, baik itu yang menggabung maupun yang digabungi nanti ya. Oke. Bapak Ibu penilik mohon bisa bantu mencatat juga, sehingga nanti checklistnya tetap kami sediakan Bapak Ibu, checklistnya kami sediakan, tugasnya apa saja, sehingga panjenengan tidak ada yang miss. Cuma mohon untuk mencermati juga. Kita masuk poin yang D, persyaratan satuan pendidikan pelaksana UPK. Ini hampir sama Bapak Ibu, seperti yang lalu-lalu. Persyaratan satuan pendidikan kesetaraan yang dapat melaksanakan, ya kalau dulu itu namanya satuan pendidikan penyelenggara, ya kalau di pos yang kemarin itu. Tapi kalau yang sekarang namanya satuan pendidikan pelaksana.
Persyaratan satuan pendidikan kesetaraan yang dapat melaksanakan UPK adalah satuan pendidikan yang terakreditasi berdasarkan keputusan dari Ban Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD PNF) untuk satuan pendidikan kesetaraan dan atau satuan pendidikan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bapak Ibu, nanti jangan ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan begini Bu, saya itu PKBM X begitu, PKBM X. Saya punya kejar paket A, saya punya kejar paket B, saya punya kejar paket C. Nah, Bu, kejar paket A saya belum terakreditasi, paket B saya terakreditasi B, paket C saya terakreditasi C. A. Program kejar paket C-nya terakreditasi A. Menurut aturan dari BAN PNF, harusnya kan satu lembaga, satu akreditasi sekarang. Kenapa SK penyelenggara per jenjang begitu. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah koordinasi dengan BAN Paudikmas, BAN PNF ya, bahwa ada ketidaksinkronan dari keputusan di BAN PNF tersebut. BAN PAUD PNF itu menyebutkan bahwa memang akreditasinya untuk seluruh program, terutama juga di LKP dengan berbagai program yang ada itu, hanya satu satuan pendidikan dapat satu akreditasi. Tetapi kenyataannya sertifikat akreditasinya itu masih ngomong per jenjang Bapak Ibu. Sehingga agar kita aman semua, maka kami sudah koordinasi dan matur kepada BAN PAUD PNF bahwa kita masih menerapkan per jenjang. Karena apa? Karena SK akreditasinya masih ada yang per jenjang. Mungkin ada panjenengan yang baru-baru mendaftarkan akreditasi begitu, sudah mendapatkan satu satuan pendidikan. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi bagi PKBM yang masih per jenjang, yang pakai akreditasi beberapa waktu yang lalu, maka kita menerapkan per jenjang. Jelas ya Bapak Ibu? Baik. Yang kedua, dalam hal akreditasi satuan pendidikan kesetaraan telah habis masa berlakunya dan dalam proses pengajuan kembali atau reakreditasi, maka status akreditasi yang lama kami masih terima. Kami masih akui, masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN PAUD PNF tentang reakreditasi. Kemudian poin yang ketiga, mekanisme pelaksanaan UPK oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi ya, dilakukan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan terakreditasi. Seperti biasanya gabung dan digabungi. Tapi saya pesan betul, kami pesan betul, tidak ada biaya apapun. Tidak ada biaya apapun. Tidak boleh ditarik per peserta didik, wes yo karena anak didikmu gabung nang aku, gak iso iki lek kan ono iki apa kerja keras tutorku dan lain sebagainya sudah. Tidak boleh dipungut biaya apapun. Nanti kalau misalnya kami menengarai atau mengetahui terkait dengan praktek-praktek seperti ini, maka akan diproses dan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Tolong Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk menggabung dan digabungi. Bapak Ibu penilik, tolong dipantau betul PKBM binaannya, bahwa tidak ada biaya yang dipungut dalam bentuk apapun. Ya. Dan semuanya akan dikoordinasikan terpusat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Artinya jangan sampai ada PKBM yang digabungi merasa berkeberatan dan segala macam terus meminta nominal tertentu kepada PKBM yang menggabung. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah memiliki izin operasional, perpanjangan izin operasional atau daftar ulang izin operasional yang masih berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oke, mohon izin. Maaf, nomor 4 ini tolong dicek lagi ya izin operasionalnya. Ada satu PKBM di sini mungkin yang mati. Nanti tolong dicek lagi bagaimana prosesnya untuk
mumpung masih belum jalan UPK-nya ya. Mumpung masih belum jalan, harusnya bulan Maret ini sudah mulai jalan panjenengan semua. Bapak Ibu, mulai beberapa waktu yang lalu memang sebenarnya pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mulai memberikan amanah atau tanggung jawab lebih kepada satuan pendidikan, terutama pendidikan non formal yaitu PKBM dan SKB. Sehingga sebenarnya US dan segala macam itu memang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, kita dalam masa pandemi ini, alhamdulillah ya, walaupun dengan posisi seperti ini, alhamdulillah sebenarnya PKBM itu adalah yang paling siap untuk melakukan satu pembelajaran jarak jauh, daring dan segala macam. Kalau panjenengan yang sudah menerapkan SKK, modul dan segala macam, itu sebenarnya sudah sangat siap. Kemudian nanti UPK ini juga pusat sudah menyediakan aplikasi yang daring yang bisa diakses di handphone masing-masing ataupun di laptop masing-masing. Bapak Ibu, kita akan masuk ke bab ketiga terkait dengan penyelenggaraan UPK. Ini adalah tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pelaksanaan UPK. Kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam sosialisasi dan pelaksanaan UPK Pendidikan Kesetaraan. Bisa kementerian, kemarin kita sudah sosialisasi ya dengan Pak Samto, Pak Subi, kemudian kami juga hari ini melakukan sosialisasi, gitu ya. Kemudian yang kedua melaksanakan sosialisasi UPK ke seluruh satuan pendidikan, hari ini kita laksanakan. Yang ketiga, menetapkan satuan pendidikan pelaksana UPK dalam bentuk SK penetapan satuan pendidikan pelaksana ujian pendidikan kesetaraan, nanti habis acara ini langsung kami share. Yang keempat, melakukan pendataan dan menerbitkan DNS, itu juga sudah kami lakukan. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan penyelenggara untuk divalidasi juga sudah dilakukan. Menerbitkan DNT dan mendistribusikan ke satuan pendidikan, ini akan kami segera lakukan. Kemudian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan UPK antara lain, nah Bapak Ibu ini tadi yang kita atur kepada panjenengan semua bahwa panjenengan harus segera mengirimkan ke kami SK penetapan ujian pendidikan kesetaraan, kemudian SK penetapan panitia pelaksana UPK di tingkat satuan pendidikan, kemudian yang ketiga panjenengan semua harus membuat pos UPK tingkat satuan pendidikan. Waktunya tidak banyak, saestu Bapak Ibu, panjenengan harus segera menyetorkan ke kami tanggal 10 selambatnya, tanggal 10 Maret 2021. Saya ulangi, dokumen-dokumen yang di sini mohon disetorkan tanggal 10 Maret 2021. Kemudian yang selanjutnya panjenengan harus menetapkan SK penetapan administrator atau operator untuk setara daring. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kasidikmas terkait bagaimana mekanisme dan teknis daripada aplikasi setara daring, gitu ya. Karena nanti di aplikasi setara daring, masing-masing satuan pendidikan menunjuk administrator atau operator yang kemudian akan memasukkan soal-soal yang dibuat sendiri oleh satuan pendidikan ke dalam aplikasi setara daring. Kemudian soal-soalnya nanti ada pilihan ganda dan uraian nanti akan kami jelaskan di bawah. Oke, jadi yang aplikasi setara daring mungkin akan lebih jelas di bawah dan mungkin sama Bu Hilda akan dijelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke poin 8. Melakukan rekapitulasi jadwal dan waktu pelaksanaan UPK tingkat satuan pendidikan dan melaporkannya kepada administrator setara daring. Nah, Bapak Ibu, ini tugas kami. Maka begitu tanggal 10 panjenengan itu mengirimkan pos UPK tingkat satuan pendidikan termasuk jadwal dan waktu pelaksanaannya, kami akan melakukan rekapitulasi dan mengirimkan kepada administrator setara daring pusat agar tidak terjadi macet atau masalah atau kendala pada saat pelaksanaan setara daring. Jadi pusat itu juga memantau ujiannya panjenengan semua di satuan pendidikan. Yang pasti
kita punya rentang waktu, mungkin satu satuan pendidikan dengan satu satuan pendidikan lainnya akan berbeda. Bu, dilaksanakannya bagaimana? Misalnya yang menggabung dan digabungi bagaimana? Yang melaksanakan yang digabungi ya. Yang melaksanakan yang digabungi. Jadi untuk memudahkan pengawasan, bahwa ini karena semuanya daring ya Bapak Ibu, tidak ada luring, tidak ada tulis, maka panjenengan yang selaku pelaksana, maka itu melaksanakan UPK-nya membantu untuk yang PKBM yang menggabung gitu. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dengan melibatkan penilik, Paudikmas, dan unsur dinas pendidikan. Ini nanti waktu jadwalnya panjenengan sudah kami terima, kami akan menurunkan Bapak Ibu penilik dan unsur dari dinas pendidikan untuk memantau pelaksanaan di titik-titik pelaksanaan UPK. Apa Bu yang dipantau? Ya pelaksanaannya. Secara apa Bu? Pelaksanaan UPK-nya secara daring Bapak Ibu, tetapi kami memantaunya langsung di titik lokasi. Sehingga kami memastikan tidak ada bantuan atau tidak ada kendala atau permasalahan dalam bentuk apapun. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah menerima dan mengumpulkan evaluasi hasil UPK. Kemudian setelah itu membuat laporan pelaksanaan UPK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian UP, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui tautan ringkas.kemdikbud.go.id/laporan UPK 2021. Nah, Bapak Ibu, untuk soal nanti itu ya, untuk yang pilihan ganda itu pasti langsung hasilnya keluar. Tetapi untuk yang esai, maka tutor di satuan pendidikan harus melakukan scoring. Selanjutnya, satuan pendidikan. Tugasnya apa saja? Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan UPK adalah sebagai berikut. Kepala atau ketua satuan pendidikan menetapkan daftar peserta yang mengikuti ujian UPK daring serta melaporkannya ke Dinas Pendidikan dalam bentuk itu tadi yang saya sudah matur ke panjenengan adalah SK penetapan peserta ujian pendidikan kesetaraan UPK tahun pelajaran 2020-2021 tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, membentuk panitia pelaksana UPK. Bentuknya juga SK, Bapak Ibu. SK penetapan panitia pelaksana UPK tingkat satuan pendidikan. Oke. Kemudian yang tiga, menetapkan pos UPK tingkat satuan pendidikan termasuk jadwal dan waktu pelaksanaan dan susulan UPK. Keempat, menetapkan administrator atau operator aplikasi setara daring dalam bentuk SK penetapan administrator atau operator. Poin ke-1 sampai dengan 4 diserahkan ke Dinas Pendidikan selambatnya hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Keterlambatan dalam bentuk apapun tidak akan ditolerir. Artinya Bapak Ibu apa? Karena kami harus mengkomunikasikannya ke pusat terkait dengan pelaksanaan setara daring. Kemudian mengatur ruang dari UPK melalui aplikasi setara daring. Ini nanti dijelaskan oleh Bu Hilda bagaimana caranya mengatur ruang ujian di dalam aplikasi tersebut. Satuan pendidikan harus memastikan setiap warga belajar yang berhak mengikuti UPK daring telah memiliki akun dan tergabung dalam kelas UPK daring dalam setara daring. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan pengawas ruang UPK aplikasi setara daring. Ini tidak perlu pengawas ruang ya sepertinya ya, ini hanya pengawas saja. Pengawas saja, panjenengan bisa menunjuk beberapa tutor untuk melakukan pengawasan, termasuk juga administrator setara daring. Kemudian melakukan sosialisasi UPK kepada tutor dan peserta didik, ini wajib ya, agar tutor dan peserta didik mengerti betul bagaimana pelaksanaan UPK. Kemudian, mengkoordinasi penyusunan dan perakitan soal UPK. Kemudian menentukan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, nanti panjenengan bisa
Bapak Ibu, siapa saja yang merakit menyusun soal UPK di satuan pendidikan, kemudian siapa yang siapa yang nanti administratornya siapa, kemudian kriteria kelulusannya tolong dimasukkan dalam pos UPK-nya gitu kan ya. Kemudian mengamankan master soal beserta kelengkapannya, artinya Bapak Ibu tidak boleh ada kebocoran ya. Nanti mentang-mentang tutor yang bikin soalnya dan bikin kunci jawabannya, habis itu disebar dulu sebelum hari H begitu, itu tidak boleh. Nanti kalau ada sanksi di bawahnya. Di bawah ini ada sanksi Bapak Ibu dan cukup berat. Kemudian mencetak kartu peserta UPK. Aduh, sorry. Mencetak kartu peserta UPK dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada kartu peserta UPK yang telah ditempel foto peserta. Satuan pendidikan diwajibkan menetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan UPK secara jelas dalam pos tingkat satuan pendidikan. Oke, kejar paket akan 5 mapel. Hari apa saja saya tetapkan, mapelnya apa saja, waktunya apa saja, silakan. Kemudian panjenengan harus menyiapkan sarana pendukung UPK. Oke, coba petakan sekarang, mana yang bisa handphone, mana yang bisa laptop, mana yang tidak bisa, dan seterusnya. Nah, apa yang panjenengan harus siapkan? Meminjamkan, menyiapkan, atau bagaimana? Monggo, dikoordinasikan sendiri oleh satuan pendidikan. Kemudian melaksanakan UPK sesuai pos UPK, kemudian melakukan pemeriksaan jawaban peserta UPK, ini khusus yang esai karena yang pilihan ganda sudah langsung scoring, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil UPK kepada peserta UPK. Yang selanjutnya menandatangani fakta integritas dan berkomitmen dalam melaksanakan isi dari fakta integritas tersebut. Nanti Bapak Ibu juga berkewajiban untuk mengirimkan hasil UPK panjenengan ke Kementerian melalui Dapodik sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Pelaksanaan UPK, naskah UPK. Bentuk soal UPK, Bapak Ibu ini mohon ya, terutama para tutor ya, tolong disosialisasikan kepada para tutor. Bentuk soal UPK terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Naskah soal UPK dirakit tim penyusun soal di satuan pendidikan. Soal mengacu pada kisi-kisi UPK yang panjenengan susun sendiri, yang disusun oleh satuan pendidikan. Jadwal penyusunan kisi-kisi dan soal satuan pendidikan disusun pada rentang waktu ini Bapak Ibu. Untuk paket C, ini duluan ya, 8 sampai 13 Maret 2021. Kemudian ini penyusunan kisi-kisi. Ini seluruhnya, paket C, paket B, paket A. Seluruhnya ada di 8 sampai 13 Maret. Bu, banyak sekali, iya banyak sekali. Monggo. Dikoordinasikan panjenengan bagaimana atau dengan forum tutor silakan. Kemudian ada penyusunan soal UPK Bapak Ibu. Dari kisi-kisi ini dibedah menjadi penyusunan soal UPK. Tanggal 15 sampai 22 Maret 2021. Kemudian Bapak Ibu bisa entry soal setara daring mulai tanggal 23 sampai 27 Maret 2021. Ini sudah. Kalau sudah soal tidak bisa terlambat ya. Ini karena jadwal dari pusat ya. Soal-soal juga tidak boleh terlambat terkait dengan pelaksanaan penyusunannya dan penyusunan kisi-kisi maupun penyusunan soal dan entry-nya tidak bisa terlambat karena ini jadwal dari pusat Bapak Ibu bukan di kami. Ketakutan saya begitu panjenengan terlambat, panjenengan tidak akan punya soal untuk peserta didik panjenengan. Kemudian uji coba aplikasi setara daring dilaksanakan, ini mohon dicermati, tanggal 15 sampai 22 Maret 2021. Satuan pendidikan yang telah melaksanakan penyusunan kisi-kisi dan soal akan mengirimkan laporan kepada Dinas Pendidikan. Langkah penyusunan naskah UPK sebagai berikut.
menerbitkan surat tugas penyusun kisi-kisi kartu soal dan soal UPK, melakukan pertemuan dengan tutor penyusun soal untuk menentukan kriteria soal, jumlah soal, tingkat kesukaran, dan materi ujian, menyusun kisi-kisi soal, kartu soal, dan soal UPK oleh tutor yang diberi tugas oleh kepala atau satuan pendidikan non-formal. Penyusunan kisi-kisi UPK tidak boleh sembarangan, tetapi harus berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan memuat level kognitif serta lingkup materi berdasarkan kurikulum 2013. Kemudian, menyusun spesifikasi soal yang memuat jenis sekolah, mata pelajaran, tingkatan atau program, bentuk soal, nama pembuat soal, uraian SKL, kompetensi dasar, indikator soal, nomor soal, dan kunci jawaban. Melakukan review, revisi, verifikasi dalam perakitan naskah soal UPK. Materi UPK paket A terdiri dari materi yang diajarkan di tingkatan 1 dan 2, ya, panjenengan sudah diterangkan semua oleh Pak Fauzi terkait tingkatan-tingkatan kelasnya, ya. Jadi materi yang diajarkan di tingkatan 1 dan 2, paket B di tingkatan 3 dan 4, paket C di tingkatan 5 dan 6. Sesuai standar kompetensi lulusan masing-masing mata pelajaran atau SKL masing-masing mata pelajaran. Perbandingan tingkat kesukaran soal adalah 20% sukar, 50% sedang, 30% mudah. Tidak bisa mudah semua, tidak bisa sedang semua, juga tidak bisa sukar semua. Ini ada perbandingan 20% sukar, 50% sedang, dan 30% mudah. Menyimpan naskah UPK di tempat yang aman. Ini tidak perlu seharusnya karena daring, ya. Nomor 8, satuan pendidikan yang tidak memiliki sumber daya dalam buat kisi-kisi soal UPK, maka monggo. Forum PKBM bisa mengkoordinasikan dengan forum tutor dan para pamong belajar. Silakan. Benar-benar kementerian menerapkan merdeka belajar. Naskah soal yang dibuat minimal 2 paket, terdiri dari 1 paket soal ujian dan 1 paket ujian susulan yang ditentukan oleh masing-masing mata pelajaran. Jadi misalnya paket A5, mapelnya, panjenengan harus bikin 10, ya, Bapak Ibu. Mata pelajaran, jumlah butir soal, dan alokasi waktu. Mata pelajaran yang diujikan dalam UPK meliputi mata pelajaran sebagaimana tertuang pada struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, waktu UPK dapat ditambah 45 menit. Sedangkan daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut. Untuk kejar paket A, ada 6, mohon maaf. Ada pendidikan kewarganegaraan, sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan IPA, sama dengan IPS, mempunyai pilihan ganda 35, uraiannya 5, alokasi waktunya 120 menit. Sedangkan khusus untuk matematika 30 PG, ya, pilihan ganda 5 uraian, alokasi waktunya 120 menit. Sedangkan berbeda lagi untuk muatan lokal 40 menit, pilihan ganda, uraiannya 5, alokasi waktunya 120. Saya ingatkan, apabila ada anak siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna laras, maka waktunya monggo ditambah 45 menit. Baik, kita masuk ke dalam program paket B, Bapak Ibu. Program paket B ada 8 mata pelajaran. Di sini ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, muatan lokal. Nah, Bapak Ibu, untuk bentuk dan jumlah butir soal yang tertulis, baik pilihan ganda maupun uraian, yang sama-sama 40 pilihan ganda dan uraiannya 5, hanya agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, dan muatan lokal. Sedangkan matematika dan IPA
Masing-masing punya 30 pilihan ganda dan IPA-nya 35. Uraiannya sama, 5 semua. Alokasi waktunya adalah 120 menit. Oke. Untuk program kejar paket C, terutama yang IPA ya, maka ada 10 mapel di sini. Ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, sejarah, dan muatan lokal. Di mana nanti yang sama 40-nya adalah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, dan muatan lokal. Itu semuanya 40 menit, 40 butir pilihan ganda, uraiannya juga berbeda. Kita patuhi tabel ini karena udah ada dalam pos pusat ya. Ada matematika 30, fisika 30, biologi 35, kimia 35, tetapi uraiannya sangat banyak ini. Fisika, biologi, kimia, sejarah, dan muatan lokal uraiannya lebih banyak daripada yang lain. Itu 10. Oke, untuk program paket CIPS juga sama Bapak Ibu. Untuk mata pelajaran penjurusan seperti geografi, sosiologi, ekonomi itu juga mempunyai pilihan ganda yang lebih banyak dan uraiannya juga lebih banyak daripada yang pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tetapi alokasi waktunya juga sama, 120 menit. Bu, kapan kami harus melaksanakan UPK-nya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah jadwal pelaksanaan UPK dan UPK susulan. Mempertimbangkan beberapa hal berikut. Mohon izin sebentar. Satu, kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan, hari libur nasional atau keagamaan, jadwal pengumuman kelulusan, mode pelaksanaan ujian secara daring, pelaksanaan ujian dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Maret atau Mei sampai dengan Mei, dan ujian susulannya Bapak Ibu, tolong di garis bawahi bahwa dilaksanakan itu maksimal 7 hari setelah pelaksanaan ujian. Jadi Bapak Ibu, program paket C Bapak Ibu harus mulai melaksanakan tanggal 29 Maret sampai dengan 10 April 2021. Jadwalnya monggo, silakan. Seperti apa jadwalnya, seperti apa ini, atau mungkin forum mau take over wes Bu, pokoknya KB dipada. No, monggo, silakan. Kami tidak akan memberikan rincian atau detail, tapi panjenengan yang harus mulai mendetailkan ini dalam pos UPK masing-masing satuan pendidikan. Paket B itu, paket C dulu ya, paket C. Setelah selesai 10 April, maka kami akan melakukan pelaporan ke Direktorat 4 sampai 8 Mei 2021. Panjenengan harus mengunggah nilai ke Dapodik 17 sampai 21 Mei 2021. Paket B-nya mulai dilaksanakan 12 sampai 24 April 2021, pelaporan ke direktoratnya 7 sampai 11 Juni 2021, unggah nilai ke Dapodiknya 14 sampai 18 Juni 2021. Untuk paket A-nya Bapak Ibu, pelaksanaan UPK-nya 26 April sampai dengan 8 Mei 2021. Kami pelaporan ke direktoratnya adalah 16 sampai panjenengan ini pelaporan ke direktorat 16 sampai 19 Juni 2021, unggah nilai ke Dapodiknya adalah 21 sampai 25 Juni 2021. Saya kira cukup jelas. Monggo mungkin kalau mau disamakan di tingkat forum, wes podo KB PKBM Sak Surabaya, monggo. Atau enggak, saya mau bikin sendiri-sendiri, silakan. Kemudian kita masuk mode pelaksanaan UPK. UPK dapat dilakukan dengan mode ujian berbasis daring. Pelaksanaan UPK berbasis daring wajib menggunakan aplikasi setara daring dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Soal UPK tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian, kesiapan infrastruktur,
kesiapan aplikasi, kesiapan sumber daya. Kenapa saya harus melaporkan Bapak Ibu ke administrator setara daring pusat terkait jadwalnya panjenengan? Saya mau memastikan tidak ada trouble pada saat panjenengan ada ujian pendidikan kesetaraan, karena ini akses se-Indonesia Raya. Oke, jadi walaupun memang mungkin ada yang tidak daring, mungkin daerahnya tidak sudah ada yang PTM dan segala macam, maka bisa mereka masuk ke sekolah, gitu ya. Karena kita masih belum, jadi ya kita harus daring. Bagi satuan pendidikan yang menggunakan aplikasi setara daring diwajibkan menunjuk satu operator atau administrator tingkat tiap jenjang. Panduan teknis pelaksanaan UPK menggunakan aplikasi setara daring dapat diunduh melalui situs setara.kemdikbud.go.id. Oke. Oke, Bapak Ibu, bab 5, pengaturan ruang pengawas dan tata tertib. Pengaturan pengawasan secara daring dilaksanakan sebagai berikut. Kepala Satuan Pendidikan, ya, bukan hanya yang melaksanakan, tetapi semua, baik itu yang menggabung dan digabungi, bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan UPK secara daring di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan UPK secara daring tidak diperkenankan mengumpulkan peserta didik, ya. Tidak boleh mengumpulkan peserta didik. Pengawas UPK daring ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan Pelaksana sesuai SK penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Dinas Pendidikan. Pengawas UPK adalah tutor yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Setiap mata pelajaran UPK daring diawasi oleh 2 orang pengawas, 1 orang dari Dinas Pendidikan Kota, dan 1 orang lainnya berasal dari Satuan Pendidikan Pelaksana. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya, Bu, berapa pengawas yang harus kami siapkan untuk UPK? Sebenarnya itu monggo, Satuan Pendidikan mau nyiapkan berapa. Tetapi yang paham betul, mungkin yang terkait dengan administratornya, dari setara daring, kemudian Bapak Ibu menyiapkan 1 atau 2 pengawas dari Satuan Pendidikan, silakan. Karena kami hanya akan menurunkan 2. Menurunkan 1. Maaf, yang sewu. Menurunkan 1 orang dari Dinas Pendidikan. Pengawasnya yang mungkin akan yang akan kami pantau, ya, maksudnya yang bertanggung jawab di Satuan Pendidikan itu cukup 1. Tapi kalau panjenengan mau menyediakan, Bu, saya nggak yakin nih kalau cuma 1. Mungkin saya tugaskan 2 orang atau 3 orang, monggo silakan. Tapi pastikan 1 yang bertanggung jawab, koordinator atau supervisornya, begitu ya. Kemudian pengawas UPK adalah tutor dari PKBM penyelenggara yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan. Jadi misalnya mapalnya PKN begitu, jangan menugaskan pengawasnya yang dari atau ngajar PKN. Ngajarlah matematika atau ngajarlah bahasa Indonesia atau yang lainnya. Gitu ya, disilang-silang. Tata tertib pengawas UPK. Untuk pengawas UPK daring, untuk yang koordinator atau supervisornya, beliau harus 30 menit sebelum ujian dimulai, wajib memastikan berbagai sarana pendukung pelaksanaan pengawasan UPK daring. Pada saat jam pertama, 10 menit sebelum UPK daring dimulai, pengawas mulai mengecek kehadiran siswa dalam WhatsApp grup yang dimiliki melalui sapaan yang baik dan memastikan peserta telah memahami cara login pada aplikasi setara daring. 5 menit sebelum UPK daring dimulai, pengawas mengirimkan pesan berisi tata tertib siswa dan memastikan seluruh siswa membaca dan memahami isinya dengan baik. Tata tertib hanya dikirim 1 kali tiap hari sebelum dimulai UPK daring. Pada saat waktunya mulai mengerjakan, pengawas memastikan melalui WA grup kelas bahwa masing-masing peserta didik telah login pada setara daring dan berkewajiban mengingatkan peserta untuk login pada aplikasi setara daring. Selama UPK daring berlangsung, pengawas harus memperhatikan berbagai hal berikut. Tetap aktif atau online dalam grup WhatsApp kelas untuk merespon peserta didik yang mungkin akan bertanya tentang kejelasan soal. Ini diperbolehkan Bapak Ibu, misalnya ada soal yang tidak jelas begitu, dia boleh bertanya.
Dan pengawas bisa menjelaskan kondisi soal itu harus seperti apa, bukan melakukan jawaban soal. Kemudian, tetap aktif atau online dalam grup WhatsApp panitia dan pengawas untuk melihat tanda bel yang diberikan panitia, sekaligus mengupdate informasi dari panitia. Mengingatkan siswa tiap 15 menit sekali dengan pesan yang menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan UPK daring. Pengawas tidak dibenarkan memberikan bantuan dalam menjawab soal kepada peserta UPK daring. Setelah bel tanda waktu ketiga dimulai, melalui WhatsApp grup, pengawas meminta peserta untuk berhenti mengerjakan soal. Pengawas wajib mengecek dan memastikan semua peserta didik peserta UPK daring telah mengerjakan. Hal-hal yang menyimpang selama berlangsungnya tes hendaknya dicatat dalam berita acara. Berarti, Bapak Ibu, ini adalah hal yang harus panjenengan siapkan. Bagaimana sih bentuk berita acara tiap hari, tiap mapel, seperti yang biasa dinas lakukan. Siapkan berita acaranya seperti apa, sehingga pengawas itu bisa mengisi. Kira-kira ada nggak hari ini hal yang menyimpang? Tata tertib peserta ya. Jadi ini Bapak Ibu bersiap dengan gawainya masing-masing untuk anak-anak kita berada dalam kondisi online di WhatsApp group paling lambat 5 menit sebelum jadwal UPK daring dimulai. Kalau bisa ya disiapkan beberapa menit sebelum ini ya, sebelum mulai semua. Jadi semuanya sudah begitu kita mulai, kita peserta bisa menjawab secara serentak. Kemudian peserta mengetik kata hadir pada WhatsApp Group sebagai tanda kesiapan mengikuti UPK daring. Peserta wajib memastikan kesiapan diri beserta alat yang menunjang pengerjaan UPK daring pada aplikasi Setara Daring. Peserta UPK yang terlambat hadir diperbolehkan untuk ikut ujian tetapi tidak ada perpanjangan waktu. Ini boleh Bapak Ibu. Kalau dia terlambat silakan, tapi waktunya tidak bisa diperpanjang. Tapi bagi peserta yang tidak hadir dapat ikut UPK susulan dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian peserta UPK mulai mengerjakan soal ya. Setelah ada tanda waktu ujian UPK daring melalui aplikasi Setara Daring dimulai. Ini Bapak Ibu, selama UPK daring berlangsung, peserta dilarang menggunakan fasilitas mesin pencari yang ada di internet, menanyakan jawaban soal pada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, meminta orang lain untuk mengerjakan atau perjokian, memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal, mengirimkan pesan yang tidak berhubungan dengan UPK daring di WhatsApp group. Ini tidak boleh. Pengawas bisa mendiskualifikasi ini. Pengawas dalam hal ini pengawas dari satuan pendidikan maupun pengawas dari dinas pendidikan. Hal-hal yang menyimpang selama berlangsungnya UPK hendaknya dicatat dalam berita acara. Prestasi penting, jujur yang utama. Ketentuan lain, karena kondisi pandemi, UPK tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka UPK daring dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pengawasan secara virtual oleh pengawas sebagaimana ketentuan tata tertib pengawas dan peserta UPK dengan menjunjung tinggi kejujuran. Aturan pelaksanaan UPK yang tidak diatur dalam pos ini dapat diatur lebih lanjut pada pos UPK di tingkat satuan pendidikan. Bapak Ibu, bab 6 terkait dengan pemeriksaan dan pengolahan hasil UPK. Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil UPK diatur sebagai berikut. Soal UPK bentuk pilihan ganda, hasilnya otomatis diperoleh dari aplikasi Setara Daring. Sedangkan soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh tutor sesuai dengan mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran pada panduan teknis penyelenggaraan UPK melalui aplikasi Setara Daring. Nilai akhir soal uraian adalah rata nilai dari semua pemeriksa. Pengolahan hasil UPK adalah gabungan, Bapak Ibu. Nilai UPK itu adalah gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian dengan rentang 0 sampai 100. Satuan pendidikan menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional. Hasil UPK dilaporkan pada Dinas Pendidikan
dalam bentuk soft copy cap stempel basah dan tanda tangan Ketua Satuan Pendidikan. Jadi panjenengan nanti ngeprint ya Bapak Ibu dari aplikasi tersebut. Ya. Dalam bentuk stempel basah dan tanda tangan Ketua Satuan Pendidikan diketahui pengawas, maksimal 1 jam ini adalah terkait dengan soal pilihan gandanya. Tapi kalau soal esainya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Artinya tidak bisa terlalu lama dari jam ini. Langsung panjenengan langsung lakukan koreksi dari jawaban anak-anak didik panjenengan, dan itu disetorkan di hari yang sama ke Dinas Pendidikan. Setelah pelaksanaan UTK daring melalui email dan media sosial dalam bentuk hard copy, stempel basah dan tanda tangan Ketua Pendidikan, diketahui pengawas maksimal. Oke, diketahui pengawas. Ini saya hapus. Ya, Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya yang untuk ini ya, tadi hasil nilai UPK ini tadi, maksimal 1 jam ini adalah untuk yang pilihan ganda. Untuk yang uraian, disetorkan di hari yang sama, jadi panjenengan langsung koreksi, tidak ada jeda. Tutornya harus diinstruksikan untuk langsung mengkoreksi. Kriteria pencapaian kompetensi lulusan berdasarkan hasil UPK. Kriteria kelulusan, ini Bapak Ibu sudah baku ya dari yang di kementerian, jadi menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapot tiap semester gitu ya. Bu, ini apakah kriteria kelulusan ini hanya pada semester ganjil saja di kelas akhir? Tidak. Jadi karena ini rapot tiap semester, maka ini sampai dengan semester genap. Kemudian memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Itu lulus Bapak Ibu kalau sudah oke di sini. Kemudian penetapan kelulusan, nanti panjenengan juga harus membuat rapat dewan tutor ya. Kemudian resum dari rapat dewan tutor itu dan hasilnya dimasukkan ke Dapodik sebagai syarat memperoleh ijazah. Tolong ini ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian ini kan bentuknya nanti adalah rapat ya, rapat dewan tutor, kemudian hasilnya, hasil dari resumnya bagaimana. Kemudian pengumuman kelulusan satuan pendidikan Bapak Ibu mohon dicermati di sini paket C Senin 3 Mei 2021, paket B Jumat 4 Juni 2021, paket A Selasa 15 Juni 2021. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bapak Ibu perlu merapatkan barisan ya. Sekali lagi sudah saya ingatkan berkali-kali, PKBM bukanlah sambilan. PKBM ya PKBM sekarang. Merupakan sekolah yang memang manajemennya sudah harus baik segala sesuatunya. Kenapa? Karena ini kerjanya luar biasa. Panjenengan harus bikin soal, bikin kisi, entry soal, langsung melakukan penilaian, melaporkan begitu ya. Itu tidak bisa kalau semuanya sambil disambi, itu tidak bisa. Jadi panjenengan, saya titip betul PKBM sudah mulai harus berbenah diri. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UPK dilakukan oleh Kemdikbud bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya sesuai tugas kewenangannya. Laporan hasil pemantauan penyelenggaraan UPK dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kota, dan bahan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan UPK dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya selambatnya 5 hari setelah pelaksanaan perjenjang. Jadi dilaporkan 5 hari. Paket C selesai kapan? 5 hari. Paket B selesai kapan? 5 hari. Paket A selesai kapan? 5 hari. Kemudian Dinas Pendidikan juga harus membuat laporan pelaksanaan UPK dari laporan yang panjenengan itu, serta menyampaikan kepada Kementerian
UP, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui tautan ringkas.kemdikbud.go.id/laporan UPK 2021. Biaya pelaksanaan UPK dari mana? Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UPK dapat bersumber dari anggaran satuan pendidikan, bisa dari bantuan operasional pendidikan, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan UPK di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu, sebagai persiapan ada koordinasinya persiapan pelaksanaan UPK, ada cetak kartu peserta, ada pelaksanaan sosialisasi, penyusunan soal UPK, entry soal UPK, pengadaan bahan pendukung UPK, honorarium panitia UPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini semua masih diperbolehkan dalam RKAS BOP kesetaraan. Kemudian pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan UPK, pemeriksaan hasil UPK, penulisan ijazah, konsumsi, kebutuhan lain yang terkait UPK. Bisa diambilkan dari BUP. Satuan Pendidikan Negeri dilarang membebani, ya ini SKB berarti ya, dilarang membebani pembiayaan UPK bagi peserta didik, sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, dalam hal ini PKBM, memberikan pembebasan pembiayaan UPK khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau outreach. Jadi untuk anak-anak outreach tidak boleh dibebani SPP ataupun apapun. Sanksi atas pelanggaran, kita masuk ke bab 10. Jenis pelanggaran dan sanksi. Sanksi atas pelanggaran POS atau Panduan Penyelenggaraan Ujian Sekolah UPK tahun pelajaran 2020-2021 untuk jenjang kesetaraan kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA di Kota Surabaya adalah sebagai berikut. Peserta UPK yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas. Apabila tidak mengindahkan, maka mencatat dan mengusulkan peserta UPK dan dinyatakan gagal dan dimuat dalam berita acara, serta diberi kesempatan untuk mengikuti UPK susulan. Pengawas UPK yang melanggar tata tertib dalam pos UPK akan dibebas tugaskan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan pengawas UPK selanjutnya sampai kegiatan UPK selesai. Pengawas UPK yang melanggar tata tertib dalam pos UPK mendapat pembinaan dari ketua atau kepala satuan pendidikan nonformal. Kalau misalnya tidak ngatasi, langsung bisa ke Dinas Pendidikan. Nah, ini jenis-jenis pelanggarannya Bapak Ibu. Pelanggaran ringan yang bisa hanya ditegur saja itu adalah peserta UPK menanyakan teknis UPK. Jadi pastikan peserta didik ini sudah paham bagaimana mereka melaksanakan UPK. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu sebaiknya dihindari. Pelanggaran sedang itu adalah terlambat masuk ruang ujian. Kalau misalnya masuk ujian daring ya, ruang ujian daring. Jadi misalnya dia terlambat, maka dia boleh ikut tetapi tidak ada perpanjangan waktu. Pelanggaran berat adalah mencontek atau menggunakan kunci jawaban kerjasama dengan peserta ujian lain, perjokian dan kecurangan bekerja sama dengan pengawas ujian. Misalnya pengawas ujiannya itu juga tutornya yang memasukkan ke aplikasi setara daring, terus bagi kunci jawabannya, ya ini nanti bahwa dia si si peserta didik akan mendapatkan nilai 0. Artinya untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Dan hati-hati untuk yang menyebarkan maka akan diberikan sanksi dibebas tugaskan seperti di sini. Tapi bagi lembaganya seperti biasa kita sudah sepakati bersama dari dulu kalau misalnya ada pelanggaran yang berat seperti itu maka akan ditindak berupa pencabutan izin operasional satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi secara detail di sini begitu. Ya, ini mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran berat. Jadi pemberian sanksi didasarkan adanya laporan diperkuat oleh bukti dan saksi atas pelanggaran yang diperbuat. Investigasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama Inspektorat Kota Surabaya dan instansi penegak hukum terkait.
Pembuatan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pihak, antara lain adalah pendampingan dari bagian hukum pemerintah Kota Surabaya, eksekusi dan surat resmi pencabutan izin. Oke, ini pengaturan khusus ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Saya yakin panjenengan ini sama Bapak Ibu, jadi yang disabilitas di LP atau rumah sakit gitu ya. Ini kejadian luar biasa. Oke. Petunjuk teknis penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Tahun 2021 disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi semua unsur satuan pendidikan kesetaraan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan. Dengan diterbitkannya petunjuk teknis tersebut, diharapkan pelaksanaan ujian sekolah dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Bapak Ibu, ini adalah lampiran-lampirannya, baik itu untuk Kepala Satuan Pendidikan, Panitia UPK, Pengawas UPK, dan Korektor UPK. Ya, ini harus siapa saja yang panjenengan berikan SK, ini harus tanda tangan di sini ya. Kemudian dilampirkan, dijadikan satu menjadi laporan. Fakta integritasnya ini, kartu peserta ujiannya jelas seperti ini. Sudah jelas ketentuannya, ukuran kartu berapa, fotonya jangan sampai tidak ditempel. Saya yakin panjenengan sudah cukup cerdas sekarang, setiap menerima siswa kejar paket, foto dan kelengkapan semuanya sudah harus ada. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Ini adalah berita acara pelaksanaan ujian ya, kayak begini modelnya sudah ada ini di sini. Ada ditandatangani pengawas 1, pengawas 2. Ini adalah daftar hadirnya. Panjenengan nanti bisa bikin daftar hadir melalui Bitly ya, Bapak Ibu. Ini hard copy saja untuk mendampingi aplikasi absensi manual, absensi daring. Ini adalah penyelenggara UPK, pelaksana UPK. Mungkin lebih jelasnya nanti akan ada di SK ya, nanti kita akan bagikan. Nah, Bapak Ibu, sudah kami permudah di sini untuk panjenengan semua. Bu, bagaimana sistematika pos ujian kami? Ini Bapak Ibu, ada cover, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, daftar isi pendahuluan, bla 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 sampai ke sini. Saya butuh jadwal dan waktunya. Ini terutama yang agak krusial ya, jadwal dan waktu ini. Kriteria kelulusan, penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan, dan segala macam ini ada. Susunan soal. Oke, Bapak Ibu sudah selesai di sini. Nanti Bu Hilda akan melanjutkan terkait dengan aplikasi setara daring dan bagaimana penggunaannya. Nanti akan didetailkan oleh Bu Hilda. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, monggo dituliskan di chat room ya. Bisa dituliskan di chat room. Kemudian kita akan coba jawab. Tapi sebelumnya, sebelum menjawab, biar Bu Hilda yang akan menerangkan terkait dengan aplikasi setara daring. Cukup panjang ya Bapak Ibu. Monggo Bu Hilda silakan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan naskah pos UPK, apa yang mungkin tadi ada salah ketik dan segala macam, nanti kita akan perbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid atas penjelasan pos UPK
tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum penjelasan secara daring, mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Ada 3 pertanyaan dan 1 raise hand. Apakah dijawab dulu ataukah penjelasan secara daring karena pertanyaannya terkait dengan POS? Nanti Ibu Hilda menerangkan secara daring dulu. Mohon yang bertanya lewat lisan dimasukkan ke grup chat ya, sehingga kita bisa menginventarisir pertanyaannya. Biar nggak wasting time Bu, nanti kepanjangan teman-teman soalnya udah sore juga. Maka aplikasi setara daring diterangkan dulu sambil kita coba jawab nanti setelah sesi selesai begitu ya. Baik, Ibu. Nanti yang raise hand Bu Ita, saya sempat lihat Bu Ita Guntari, mohon pertanyaannya dituliskan di chat room nggih Bu Ita. Bu Ita dari PKBM Insan Cerdas. Baik, kalau begitu saya mulai untuk share. Nah, cek sudah munculkah Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Baik, tadi Ibu Tusi sudah menjelaskan perihal pos UPK. Kali ini saya akan menjelaskan perihal aplikasi setara daring. Bila ada pertanyaan, apakah harus menggunakan setara daring? Iya. Jadi ini adalah aplikasi yang jenengan gunakan untuk melaksanakan UPK daring. Apakah setara daring itu? Mari kita mulai pembahasan. Kenapa ini? Nah, registrasi setara daring. Jadi, yang harus didaftarkan pada setara daring adalah 1. Pendaftaran tutor dengan cara memasukkan nama lengkap, NIK, email, dan memasukkan kata sandi dan konfirmasi sandi. Kedua, pendaftaran warga belajar, yakni memasukkan kode kelas UPK dari tutor sesuai jenjang, kemudian memasukkan nama lengkap, NIK, dan kata sandi dan konfirmasi sandi. Untuk pendaftaran satuan pendidikan yang belum terdaftar, harap diajukan, diakses melalui http://bit.ly pengajuan daring. Ini nggih. Sebentar. Show. Ini nggih alamatnya http://bit.ly pengajuan daring. Nanti file ini akan saya share ke rekan-rekan PKBM dan SKB. Kemudian, untuk ujian pelaksanaan UPK, tutor yang sudah ditunjuk melalui SK administrator, operator, setara daring, membuat kelas khusus untuk pelaksanaan UPK. Bagaimana caranya? Yakni 1. Yang ini, pilih menu kelas, klik tambah kelas. Jadi ketika Anda entry nanti, ketika masuk ke aplikasinya, jenengan lihat di sisi atas, ada 3 menu, tambah kelas, kelola kelas, dan gabung kelas. Pilih yang klik tambah kelas. Kemudian langkah kedua, memberi nama kelas baru. Kemudian yang ketiga, ini ada contohnya, kelas UPK paket C. Kemudian yang ketiga adalah menambah asal sekolah untuk pertama kali. Yang keempat, setelah jenengan melalui 3 ini akan muncul kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang akan dibagi ke siswa jenengan. Kemudian pilih aksi dan tambah mata pelajaran, lalu ketik nama sesuai dengan pos UPK. Langkah berikutnya, setelah mata pelajaran tersimpan, maka tutor menambah modul. Menambah modul bukan menambah modul jenengan, menambah modul yang di sini. Jadi ada pilihannya nanti. Ketika tambah modul, kemudian nanti diklik akan muncul nih nama, prasyarat, bobot,
penugasan, bobot penilaian, nilai ketuntasan. Oke. Dibagi sesuai dengan pos UPK. Misalkan penilaian 60, penugasan 40%. Kemudian, bagaimana penyusunan soalnya? Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Tusi bahwa jenengan akan berkoordinasi bagaimana kisi-kisi soal dan penyusunan soal, berkoordinasi dengan kami. Kami membuka ruang untuk konsultasi maksimal tanggal 10 Maret. Oke, jadi mulai 8 Maret sampai dengan 10 Maret. Harap semua PKBM dan SKB yang melaksanakan UPK berkonsultasi ke kami. Tes. Nah, konsultasi diharapkan membawa 1 SPT. Jadi yang konsultasi nanti harus ada SPT-nya ditandatangani oleh kepala SKB atau ketua PKBM dan membawa flash disk untuk konsultasi. Kemudian kita lanjut ke penyusunan soal. Bentuk soal uraian. Bentuk soal uraian pada nama judulnya diberi nggih, uraian. Benar-benar diketikkan uraian UPK mata pelajaran bahasa. Jangan hanya menuliskan UPK mapel sekian. Mohon ditulis juga itu uraian atau pilihan ganda. Oke. Kemudian pilih tambah penugasan. Ini di sebelah kirinya ada penugasan. Setelah itu bentuk pengerjaan menu ujian. Nah, lalu pilih durasinya. Durasi tidak boleh melebihi durasi pada pos UPK. Tadi sudah diaturkan oleh Bu Tusi, ada masing-masing durasi pengerjaan. Jadi jangan ketika jenengan menyusun pos UPK tingkat satuan pendidikan, jangan melebihi pos dari tingkat kota. Pun dengan durasi yang ini. Durasi ini tidak boleh melebihi pos UPK tingkat kota dan pos UPK jenengan. Kemudian pilih periode pengerjaan sesuai jadwal pos UPK. Tenggat waktu. Nah, periode pengerjaan ini adalah tenggat waktu. Tenggat waktunya dikerjakan 1 hari nggih Ibu-ibu, Bapak. Kemudian mengentri soal sesuai konsep kisi-kisi naskah soal. Oke. Apabila peserta didik sudah mengikuti ujian, hasil peserta terlewati setelah berhasil disimpan kode ujian yang akan otomatis di-generate oleh sistem. Ini kode ujiannya. Oke. Kemudian apabila peserta didik sudah mengikuti ujian, hasil peserta didik dapat dilihat pada tugas siswa. Pada nama peserta didik, diklik menu aksi, lihat detail tugas, dan berikan penilaian. Kemudian langkah 10, hasil uraian dicetak maksimal 1 jam setelah ujian berakhir, memakai kop lembaga dan disahkan oleh ketua lembaga mengetahui penilik. Jadi nanti ketika pelaksanaan itu akan ada pengawas dari satuan pendidikan yang sebagai pelaksana yang terakreditasi, juga ada penilik atau unsur dari dinas pendidikan. Jadi hasil uraian nanti itu, jenengan kan di sini sudah memberikan tenggat waktu. Tenggat waktu, durasi, sudah membatasi. Langsung ketika durasi waktu selesai, langsung di print. Karena hasil uraian hanya dicetak maksimal 1 jam. Setelah itu langsung ditandatangankan ke penilik atau unsur dinas atau unsur dari dinas pendidikan yang ada di lokasi. Lanjut, untuk soal pilihan ganda. Pada nama mata pelajaran diklik, nah ini tadi ya, pilihan ganda UPK mata pelajaran bahasa. Jadi harus saya ulangi lagi, harus disebutkan pilihan ganda atau ujian uraian.
Mata pelajaran, UPK mata pelajaran disebutkan. Durasinya diplot disesuaikan dengan pos UPK, namun tidak boleh melebihi pos UPK. Saya ulangi lagi, tidak boleh melebihi durasi waktu yang telah ditentukan oleh pos UPK tingkat kota. Kemudian pilih bentuk pengerjaan menu ujian. Ini, lalu pilih waktu pengerjaan sesuai dengan jadwal pos UPK. Waktu pengerjaan yang ini, tab yang ke 1, 2, 3, 4. Lalu mengentri soal sesuai konsep kisi-kisi naskah soal. Ini yang mengentrinya. Nanti akan ada pilihan. Jawabannya harus jenengan pilih, nggih. Ketika ini soalnya jenengan entry, apakah arti dari gelai? Ada pilihan jawaban tidak tahu, semua jawaban benar. Itu dipilih pilihan diklik yang biru-biru ini. Kelihatan, nggih? Diklik biru-biru ini dipilih. Nah, kalau itu tidak dipilih, jawabannya tidak ada nanti. Ngulang lagi jenengan. Lalu mengentry soal ini sudah, memakai fasilitas impor soal untuk mempercepat proses upload, memakai format Excel yang sudah disediakan. Oke. Lanjut. Nah, untuk bentuk soal pilihan ganda, setelah berhasil disimpan kode ujian akan otomatis di-generate oleh sistem. Setelah tersimpan, tutor akan melakukan edit info untuk melakukan terbitkan kode ujian. Kemudian acak soal untuk mengacak. Ini wajib dilakukan ya. Terbitkan kode ujian, mengacak soal. Nah, mengacak soal dan acak opsi soal untuk mengacak kunci jawaban. Ini nanti bisa kami cek, bisa penilik cek sebelum pelaksanaan ujian. Jadi, untuk pengawas yang dari satuan pendidikan terakreditasi yang ditugaskan sebagai pelaksana di PKBM yang tidak terakreditasi, yang belum terakreditasi, pun dengan penilik atau unsur satuan dinas pendidikan, bisa mengecek ini sudah dilakukan belum, acak soal dan acak opsi. Oke. Lalu, apabila peserta didik sudah mengikuti ujian, peserta didik dapat dilihat pada hasil penilaian. Pada nama peserta didik, klik menu aksi lihat hasil penilaian. Nah, hasil penilaian dicetak maksimal 1 jam setelah ujian berakhir memakai kop lembaga disahkan oleh ketua lembaga mengetahui penilik. Kemudian nomor 14, tombol reset digunakan apabila ada kendala tertentu selama ujian dan dimasukkan dalam berita acara ujian. Lanjut dulu. Nah, ini nggih. Ini untuk melihat hasil penilaian. Jadi di menu penilaian, klik print, langsung muncul. Ini daftar penilaiannya. Ini saya contohkan satu dari rekan SKB, Deka Septiawan, ini langsung muncul nilainya. Lalu, pengerjaan ujian untuk peserta UPK. Peserta didik harus mengupdate foto pada profil peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta UPK menginputkan kode ujian yang diberikan oleh tutor pada menu ujian masuk ruang uji. Ketiga, apabila muncul notifikasi Anda tidak berhak mengikuti ujian, langsung berkoordinasi dengan tutor terkait kode kelas ujian. Setelah muncul notifikasi kode ujian ditemukan, maka peserta didik memulai ujian. Jadi saya dengan rangkaian ini saya harap jenengan mempersiapkan anak-anak sebelum waktu ujian. Jadi dipastikan mereka bisa masuk atau tidak. Lalu peserta didik mengerjakan sampai batas waktu yang sudah ditetapkan dan tombol kumpulkan aktif apabila sudah berada di posisi soal terakhir. Oke. Kemudian, hasil ujian pilihan ganda otomatis akan tampil ketika peserta didik menekan tombol selesai. Jadi sistemnya kayak CAT. Sistemnya kayak penilaian kalau jenengan semerap seperti ujian CPNS yang langsung mengerjakan langsung muncul nilai.
Kemudian setelah soal pilihan ganda selesai, peserta didik memasukkan kode ruang uji uraian. Karena terdiri atas 2 soal, yakni pilihan ganda dan pilihan uraian. Lalu yang terakhir, hasil soal uraian akan muncul ketika sudah diperiksa oleh tutor. Yang menjadi perhatian, harap kode ujian dan penerbitan kode ujian tidak boleh dibagi. Tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum ujian dimulai. Jadi ketika jenengan ingin memeriksa, harap di-spare waktunya. Di-spare misalkan 30 menit sebelum, itu jenengan bagikan. Bagi yang tidak bisa masuk, langsung harap langsung kontak ke administrator, ke operator PKBM yang telah ditunjuk sesuai dengan SK. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Ini dikarenakan Ibu Tusi sedang ada tugas, jadi akan saya handle dulu pertanyaannya. Dari Pak Sunyoto, usul jika dimungkinkan untuk nilai pilihan ganda tidak dimunculkan atau bisa dibaca siswa agar siswa tidak down. Tidak bisa Bapak, itu memang jadi yang mengerjakan ujian ini adalah siswa yang benar-benar siap kalau dia memang ujian pendidikan kesetaraan. Dan ini adalah aplikasi pusat. Aplikasi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi pasti itu akan muncul. Bagaimana kalau anaknya down? Itu kemungkinan besar anak belum siap menghadapi UPK. Oke. Kemudian, maaf Ibu, dari PKB Insan Kamil. Maaf Bu, mau tanya terkait soal salah satu mapelnya muatan lokal. Jika bagian muatan lokal, apakah mengikuti muatan lokal yang bisa dimakan? Muatan lokalnya adalah muatan lokal PKBM yang dia terdaftar dalam Dapodik. Misalkan, ini saya kasih contoh aja ya, misalkan Thomas More Homeschooling Pakuwon, misalkan menggabung, misalkan ini ke Immanuel. Nah, menggabung ke Immanuel kan berarti Immanuel yang punya akreditasi. Nah, apakah mapelnya mengikuti Immanuel? Ya enggak. Karena anak itu terdaftar di Dapodiknya Thomas More Pakuwon dan dapat tugasnya muatan lokalnya dari Thomas More. Berarti ya pakai yang Thomas More. Ini penyesuaian yang digabung dan tidak, Bu, siapa ini yang insan kecil ini, itu hanya berlaku untuk pelaksanaan UPK saja, Ibu. Kemudian, Larita Zulaiha, mohon tanya, untuk pendidikan agama muatan lokal, apa harus ditulis? Tidak bisakah berupa penugasan? Bisa. Itu mohon disebutkan di pos UPK-nya, jenengan. Untuk ukuran fotonya 3x4 atau 2x3, Ibu. Saya menyarankan 3x4, G. Kan sudah dikumpulkan tuh pada saat daftar nominatif kemarin ya. 3x4. Kemudian sesuai SE, nah ini dari Bu Ita, ini S3-nya UPK ini kayaknya. Sesuai SE Mendikbud 1, uji disediakan satuan pendidikan ada proyek portofolio desain yang terus ujian tulis. Apabila satuan pendidikan memiliki nilai praktek, proyek, dan lain-lain mengikuti SE Mendikbud, bagaimana? Apakah bisa digabungkan? Bisa Bu Ita. Maaf. Bisa Bu Ita, nanti mohon diatur dalam pos jenengan nggih. Kami hanya mengatur garis besarnya. Misalkan, Bu, ujian tulis saya juga ada karena anaknya enggak mau tulis, maunya praktek. Misalkan hafalan doa, hafalan surat. Oh, disampaikan, dituangkan di UPK jenengan, nggih. Karena nanti kan UPK juga dikumpulkan ke kami. Pos UPK jenengan, pos UPK tingkat satuan pendidikan dikumpulkan ke kami maksimal tanggal 10 Maret. Nggih, harap dituangkan juga. Kemudian pertanyaan kedua Bu Ita,
panjang nih. Kurikulum yang dituliskan di pos UPK menyebutkan muatan lokal. Di K13 yang ada kelompok khusus, setiap satuan pendidikan isian kelompok khususnya bisa berbeda antar satuan pendidikan yang digabung dengan yang digabung, dan muatan lokal bukan cuma satu mapel. Di pos UPK cuma dibatasi satu mapel. Iya Ibu, itu kami mencari jalan tengah. Jadi misalkan bila ada PKBM yang muatan lokalnya lebih dari satu mapel, atau ya alhamdulillah, tapi bagaimana dengan PKBM yang hanya punya satu mapel? Ngoten guys, jadi itu bisa dikategorikan minimal satu mapel. Kemudian di pos UPK setiap 15 menit diberikan notifikasi tentang kejujuran. Itu cukup mengganggu konsentrasi peserta. Apakah ada cara tentang kejujuran? Kasihan. Oh, baik. Ini setiap 15 menit memberikan notifikasi tentang kejujuran. Baik, ini jadi ketika rekan-rekan di sini kami ingin menekankan bahwa pentingnya kejujuran. Karena prestasi memang bagus, kejujuran itu yang utama, sudah dijelaskan. Apakah ada cara yang terkait kejujuran? Kasihan. Yang sudah berkonsentrasi. Itu akan kami pertimbangkan ulang ya Bu ya, kalau setiap 15 menit ini. Terima kasih masukannya. Mungkin kita akan men-sharekan atau jenengan men-sharekan di grup, sementara di grup WhatsApp, kemudian notifikasi WhatsApp-nya itu di silence, bisa. Jadi ketika rekan-rekan mengerjakan, jangan kan mengirimkannya di grup WhatsApp. Nah, untuk sementara grup WhatsApp-nya anak-anak itu dikasih tahu, silent dulu untuk sama pengerjaan, tapi jenengan wajib mengingatkan agar mengerjakan soal dengan jujur. Kemudian, untuk peserta didik yang tidak memiliki perangkat, apabila hanya 1-2 orang atau jika menikah dengan nomor 4 ini tidak bisa Bu Ita. Itu saya kembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Itu jenengan yang bertanggung jawab atas UPK daring peserta didik yang tidak mempunyai gawai atau tidak memiliki perangkat. Lanjut ke Pak David. Mohon tanya, jadi nanti soal terpisah ya Bu? Iya, ganda sendiri. Makanya tadi kan saya aturkan jenengan untuk nama ujiannya itu ada uraian, ada pilihan ganda. Pilihan ganda ada kode sendiri. Iya, setelah mengerjakan baru masuk ke soal uraiannya dan ada kode sendiri. Iya. Nanti lebih jelasnya pada saat konsultasi, yang penting daftar dulu ya. Yang penting daftar dulu di Setara Daring hari ini. Setelah ini selesai langsung daftar. Karena pendaftaran nanti kan 1 kali 24 jam. Kemarin ada PKBM yang kontak saya bahwa sudah 2 hari kok belum di ACC. Nanti saya akan jawel rekan yang ngatasin Setara Daring untuk segera meng-ACC jenengan. Oke, saya akan upayakan. Jadi mohon setelah ini selesai langsung daftar di Setara Daring. Dari Belaning Tias, apakah ujian ini Setara Daring ini ada kameranya? Tidak ada Bu, ini via aplikasi. Aplikasinya bisa melalui web. Jadi anak-anak yang tidak mempunyai HP tapi punya komputer bisa mengakses. Oke. Setara Daring. Kemudian yang punya smartphone bisa menggunakan, ada 2, bisa melalui website biasa, Google Chrome biasa, kemudian bisa juga mendownload aplikasi di Google Play Store atau App Store. Tapi saya menyarankan lebih baik, jadi ini ada plus minusnya. Untuk yang menggunakan aplikasi di Google Play, aplikasi Setara Daring itu membutuhkan RAM yang besar. Sedangkan kondisi HP-nya, kalau punya HP yang bagus sih tidak masalah. Tapi kalau punya HP pas-pasan, saya sarankan memakai website saja, Google Chrome. Tapi kadang memang lemot. Nah, maka dari itu rekan-rekan harus menyetorkan jadwal jam, hari dengan rinci ke kami. Kenapa? Karena kami sudah janjian dengan pusat. Pusat akan menyiagakan orang untuk menjaga.
ketika kita melaksanakan UPK. Ngoten. Tunggu. Sudah pertanyaannya? Baik, apa ada lagi? Mungkin ada yang mau bersuara? Saya kok kangen ini suaranya. Ini Bu Ita lagi. Bagaimana kesiapan secara daring apabila diakses bersama-sama se-Indonesia? Saya sudah mencoba dan beberapa kali harus reload. Iya, Ibu. Itu jadi kalau kami melihat kemarin udah kontak dengan IT secara daring, dia meminta kami mengumpulkan jadwalnya. Nah, saya sudah matur ke rekan-rekan di pusat, termasuk kondisi jangan-jangan nanti ketika UPK down, nggak bisa diakses. Nah, jadi saya ulangi lagi, maka mereka membutuhkan jadwalnya panjenengan semua. Nanti jenengan mengumpulkan tanggal 10, kami akan merekap jadwalnya jenengan. Setelah kami rekap, kami akan mengumpulkannya ke IT pusat. Jadi ada 2 orang nanti akan menjaga kita pada saat pelaksanaan UPK. Apakah kami bisa menggunakan kisi tahun lalu dan berakses ke bank soal ujian tahun lalu? Nah, Bu Ita, mohon konsultasi perihal kisi-kisi dan soal UPK. Saya harap rekan semua bukan saya harap, semua rekan PKBM agar berkonsultasi ke Dinas Pendidikan pada tanggal 8, 9, 10 Maret. Oke. 8, 9, 10 Maret membawa SPT. Jadi rekan yang ditugasi untuk konsultasi membawa SPT untuk konsultasi kisi-kisi dan penyusunan soal serta membawa flash disk. Pak Theo, tentang penyusunan soal-soal, apakah soal gabungan juga sama dengan PKBM gabungan atau bisa sendiri-sendiri, Bu? Nah, ini nanti penetapan soalnya sendiri-sendiri. Oke. Nanti sendiri-sendiri, namun saya ulang lagi, konsultasikan dulu ya Pak Theo. Jadi tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 jangan konsultasi ke kami. Ngoten? Baik, sudah untuk ini sudah jam 3. Sebentar. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, sebentar dulu saya kontak. Baik, ini sudah hari Jumat tanggal 5. Saya ingatkan sekali lagi rekan-rekan, tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 kita membuka sesi untuk konsultasi kisi-kisi dan soal. Nah, itu Bu Tusi sudah hadir. Bu Tusi, laporan Bu Tusi, ini sudah saya jelaskan tentang secara daring, sudah sampun. Kemudian sudah ada beberapa pertanyaan. Catatan-catatannya sudah? Sampun pertanyaan-pertanyaannya? Sampun, ini akan dikumpulkan teman-teman, pertanyaannya sudah saya jawab. Ini bagaimana, termasuk yang PKB mandiri Bu, bagaimana jika ada anak HP RAM-nya tidak mencapai, pakai yang Google, pakai yang website, ada website Google, baru diketik secara daring, baru login. Baik, waktu dan tempat. Teratasi semua ya? Iya, mohon Bu. Baik, silakan Ibu Tusi. Iya, ya kemarin terkait dengan karena tenggat waktunya sangat sedikit ya Bapak Ibu, tapi nanti tahun depan mohon dipersiapkan lebih baik lagi. Jadi panjenengan itu sudah punya soal-soal atau bank soal begitu. Tadi saya sempat WA sama Pak Imam, juga saya koordinasi dengan Bu Hilda, ini bagaimana dengan PKBM yang memang karena tenggat waktunya mepet, belum siap bikin kisi, belum siap bikin soal, bagaimana ya, monggo nanti itu tadi sudah disebutkan Bu Hilda ya, tanggal 8 sampai tanggal 10 ke Dinas Pendidikan dengan surat perintah tugas dan membawa flash disk. Kita masih punya cadangan cukup banyak dan itu sudah terstandar. Jadi sudah sudah diverifikasi oleh tenaga ahli dari UNESA masing-masing mapel. Jadi itu soal belum pernah digunakan, monggo bisa digunakan untuk tahun ini. Artinya tahun-tahun kemarin belum digunakan. Bu, bagaimana soal dan kisi apa disamakan? Saya memberi saja. Kami memberi saja, monggo mau digunakan mau tidak.
Sebenarnya itu standarisasi itu sebenarnya sudah ada. Kalau saya saran sih digunakan atau disamakan juga monggo. Ya. Jadi nanti akan diberi kisi-kisi dan soal yang sudah clear dan sudah di verifikasi sama tenaga ahli sudah, dan itu belum pernah digunakan kita. Ya, Bapak Ibu disamakan. Iya, oke Pak siapa namanya ini tadi ya, Dikrama disamakan. Monggo nanti tanggal 8 sampai tanggal 10. Mungkin itu Bapak Ibu. Iya, ini sudah banyak yang tanya ya. Kesiapan setara daring. Tadi sudah saya kasih tahu. Sudah dijawab ya Bu Hilda ini tadi ya, Bu Ita ya. Halo Bu Hilda. Oh, sampun nih Bu, kecuali yang ini, yang Bu Ita tadi Bu boleh bicara, ini yang belum Bu. Bu Ita, monggo Bu Ita, dibuka sebelum ditutup nih, dibuka sebelum ditutup, monggo. Bu Ita, monggo di unmute. Bu Ita, monggo Bu Ita. Oke, matur nuwun. Rasanya enggak enak, Bu. Nggak kelihatan tadi Bu, itu Bu, satu baris Bu. Nggih, nah tadi nyangkut yang UPK tadi kan sebenarnya bisa nilai praktek dan namanya dari ujian tulis, Bu. Nah, tadi disampaikan bahwa nilainya langsung dikirim, padahal itu belum digabungkan dengan nilai praktek. Itu bagaimana, Bu, yang satu? Apakah kemudian kita olah dulu, baru kemudian kita masukkan, atau gimana, Bu? Oh iya, pertanyaannya paham. Jadi gini Bu, yang dikirimkan ke kami itu sementara UPK dulu. Ya, nanti kalau terkait dengan yang lain-lain kan bisa nyenengan ini nyenengan olah dengan portofolio, dengan penugasan dan yang lain gitu ya. Tapi yang dikirimkan ke kami itu sementara yang UPK-nya, hasil UPK-nya. Oh, baik itu pilihan ganda maupun esai. Yeah. Kalau yang pilihan ganda, karena tadi diinformasikan langsung ke siswa itu kan sesudah digabungkan ya Bu ya. Kan tadi ada UPK informasi aja, yang masih yang UPK. Yang UPK saja Bu, yang UPK saja yang diberikan ke kami UPK saja. Kalau yang penugasan dan portofolio itu kan memang sekolah nanti yang mengolah begitu. Iya, itu satu di OPK Bu. Kan ujian hanya sekali, kan ujian hanya UPK saja, nilai rapot kan sendiri. Kalau itu tidak digabungkan ke UPK kan berarti nilai portofolio macam kan tidak masuk kemana-mana. Seperti itu. Jadi yang dikirimkan ke siswa itu apa bukannya sudah gabungan ya Bu? Oh iya, yang dikirimkan ke siswa udah gabungan. Yang dikirimkan ke siswa udah gabungan, tetapi nilai yang dikirimkan 1 jam atau hari yang sama itu tadi adalah yang nilai setara daringnya Bu. Siap, iya Bu. Gitu ya? Iya, nggih, matur nuwun. Ada lagi pertanyaan? Ampun Ibu, matur nuwun. Apakah sudah jelas ini dilaksanakan di mana? Maksudnya bagi yang menggabung dan yang digabungi tidak bingung, Bu, apakah kami menyelenggarakannya bagaimana? Jadi Bapak Ibu nanti pelaksanaannya oleh PKBM yang terakreditasi, nggih, panjenengan ke tempatnya PKBM yang terakreditasi, tetapi siswa-siswanya adalah gabungan antara PKBM yang terakreditasi dan PKBM yang menggabung. Begitu ya Bu Hilda ya, betul ya? Oke, iya Ibu, terus. Jadi panjenengan yang menggabung itu tidak di satuan pendidikannya masing-masing, nantinya harus membantu di yang pelaksana. Kontrolnya dari sana. Mungkin dicontohkan Ibu. Misalnya PKBM Budi Utama menggabung di Kaseto untuk paket A-nya. Berarti pelaksanaannya dikontrol langsung dari titik lokasi pengawasnya di Kaseto. Tapi kan anak-anak itu kan semuanya ngerjakan daring toh. Jadi nggak ada masalah tempatnya di mana gitu.
Untuk kelasnya apakah boleh dipisah, Bu? Misalnya per PKBM satu kelas biar memudahkan pelaporan nilainya. Kalau misalnya memang itu dimungkinkan dalam setara daring, ya monggo, enggak apa-apa. Jadi ini kalau kelas daring tuh kan, aduh apa ya, sangat mudah lah intinya. Bukan kita harus terpatok pada luasan kelas dan segala macam. Betul Pak David. Bu Hilda mohon jawaban apakah ini dimungkinkan ya di setara daring untuk memisah kelas antar PKBM? Bisa Ibu, tapi nanti misalkan misalkan kelas akhir ada kelas A, B, C, nanti di supaya memudahkan PKBM-nya di nama ujiannya kelas A, kelas B kan nanti di generatnya masing-masing. Asalkan PKBM tidak kesulitan gitu aja Bu. Ya udah. Kalau memang DPD dan seluruh PKBM di sini itu memang sudah sepakat bahwa soal dan kisi disamakan, ya lebih enak sebenarnya ya. Nanti monggo untuk mengambil di sini. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri juga monggo loh ya. Artinya soal itu adalah yang ada di kami. Maksudnya begini, panjenengan itu kan kadang begini, antara satu PKBM dengan PKBM lain itu kan standarnya berbeda ya. Standarnya berbeda. Kami itu punya bank soal, Bapak Ibu. Kami itu punya bank soal. Jadi tolong gunakan itu dulu. Atau misalnya kisi-kisinya yang kami berikan, panjenengan bisa menjabarkan. Silahkan. Tapi kelemahannya, kalau panjenengan cuma ngambil kisi-kisi, terus kemudian membuat soal, itu panjenengan harus ada verifikasi dari tenaga ahli. Mungkin manggil siapa, UNESA atau siapa, karena itu yang kami lakukan terhadap soal-soal yang kami berikan. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah, asal terstandar betul. Kalau kisinya sama, harusnya soalnya terstandar. Tapi itu tadi, pastikan bahwa itu memang sudah diverifikasi betul oleh tenaga ahli ya. Jadi antara PKBM A sama PKBM B itu standarnya enggak beda jauh gitu. Akan susah nanti untuk PPDB-nya nanti. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah skip semua, pertanyaan sudah dijawab. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita bisa diskusi nanti di mana namanya, di grup. Silakan, atau Japri silakan, atau lebih baik diskusi di grup juga silakan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, mohon doanya ya, semoga semuanya lancar. Di Panjenengan lancar, kemudian secara kota semua kita juga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tusi, terima kasih rekan-rekan dari PKBM, SKB, kemudian rekan-rekan penilai, matur nuwun atas rawuhnya. Proses sosialisasi UPK, pos UPK tahun pelajaran 2021 sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mengingatkan sekali lagi jadwal kita minggu depan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 kami nanti dengan semua di Dinas Pendidikan. Terima kasih. Monggo berkenan bila mau live dipersilahkan.